Dari dulu gue udah bilang bakal kayak gini akhirnya. Seandainya Pras, dokter itu dengerin gue. Har, kalau hidup pakai kata seandainya, berarti ente tuh nggak bersyukur. Aduh, terserah lo, intinya sekarang udah rusak dan ini susah untuk benerinnya, butuh waktu. Halo? Mas, Iya. lagi ribet. Pak, ini udah surat dari Pak Richard. Enggak kok, enggak. Jadi makan siang nggak? Iya. Sekarang? Iya. Ya udah aku tunggu ya. Aku ntar lagi sana. Oke. Oke. Ya. Ini revisi nih, aneh nggak suka nih, ya. Surat peringatan dari klien soal keterlambatan proyek di Kulon Progo. Ini yang gue bilang rusak. Makan tuh syukur lo. Ya Allah, Pras, ada apa? udah baca surat dari Pak Richard. Ya udah, tolong kamu kirim surat balasan besok. Bilang kalau lusa kita akan ketemuan. Dan akan aku jelaskan semuanya. Oh gitu. Hari ini sampai besok aku mau off dulu. Ya udah, oke deh. Oke, makasih. Mbak Arini gimana? Aku mau ketemu Akbar. Aku pisah rumah dengan Arini. I'm sorry. Kamu nggak salah nih. Ya, kalau nggak karena aku, ini semua nggak terjadi. Aku yang dan menyebabkan semuanya. Aku siap menanggung risikonya. Ya udah, kalau Mas mau menginap di sini, aku siapin air hangat. Sepertinya aku nggak bisa menginap di sini, Mei. Oke, aku ngerti. I understand. Ya udah, aku bikinin teh ya. Ren, titipan getu dari ibumu. Tadi katanya pulang pengajian, inget Nadia, terus mampir ke rumahku. Tumben banget deh, kamu nggak diantar sama Mas Pras. Biasanya apa-apa Mas Pras. Mau belajar mandiri ceritanya. Gimana Mas Rifai? Kamu cerita dong. Aku batal ngajuin gugatan cerainya. Ternyata emang bener, bukan Mas Rifai, tapi temennya. Ben, kenapa sih? Iya, mari. Assalamualaikum. Tuan Putri. Ayah kangen sama Tuan Putri. Nadia juga kangen banget sama ayah. Kok ayah jarang pulang sih? Nadia kan mau ceritain dongeng Nadia yang baru. Maafin ayah, Tuan Putri. Nadia, ayo. Ayah kan bawa mobil, Nadia harus pulang sama Bunda ya. Kita harus beli buku buat ngelengkapin dongeng kamu.
Terus kamu juga udah janji sama ibu guru kalau kamu nanti bakalan bawain dongeng di atas panggung. Oh iya, Nadia lupa, Bun. Ayah nanti dateng ya ke pentas Nadia. Iya sayang, ayah pasti datang. Ayah sama Bunda marahan ya. Enggak sayang, ayah nggak marahan sama bunda. Ayah lagi banyak urusan aja di kantor. Kok ayah nangis? Nadia, kita udah harus pulang yuk. Ayo sayang. Selama ini, saya tidak pernah kecewa dengan Pak Pras. Tapi untuk kali ini, saya benar-benar tidak mengerti. Ini hal yang sangat mendasar. Saya tidak bisa membayangkan ini bisa dilakukan oleh orang seperti Anda. Kami minta maaf, Pak. Saya sedang ada masalah keluarga. Kami sedang lalai, Pak. Kami terima kesalahan ini. Untuk itu, segala konsekuensi pembengkakan biaya akan menjadi tanggung jawab kami. Ini bukan masalah biaya, Pak. Tapi kita sudah komit. Proyek ini akan on time. Pak Pras, kita harus menunda proyek yang lain sebelum Anda membereskan proyek ini. Setuju? Kami bersedia, Pak. Oke, good. Pras, kalau proyek kedepannya ditunda, over budget di proyek ini siapa yang nanggung, Pras? Ente harus cari solusinya. Sudah berapa lama Pras tidak pulang? Ibu tahu dari mana? Ibu tahu kekecewaanmu. Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Agama mengajarkan kepada kita untuk menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Apa perempuan itu dilahirkan hanya untuk mengikhlaskan hati mereka disakiti, Bu? Rini tidak sekuat ibu. Ibu juga tidak menginginkan kamu menjadi seperti ibu. Tapi ada satu hal yang harus kamu pikirkan. Masa depan Nadia. Banyak kisah anak yang sukses dari keluarga single parent. Astagfirullahaladzim. Dongeng Madani yang Rini bangun bersama Mas Pras sudah hancur. Ibu tahu itu. Tapi dongeng itu belum berakhir. Jam sini ya, Bu. Ayo sayang. Nanti Nadia harus ingat apa yang mau Nadia pentasin ya. Bun, kok Apa, ayah sayang? belum datang? Udah, nggak usah nunggu ayahmu, kan ada bunda, ada eyang kok di sini. Telepon ayah, Bun. Nadia mau ada ayah di sini. Ayah lah, please, Bun. Kan ayah ada janji sama Nadia. Ya, bunda sekarang telepon ayah, kamu tunggu di sini sama eyang ya. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana sih, Mas? Ini masih di jalan. Insya Allah setengah jam lagi sampai. Ya udah, assalamualaikum. Halo? Mas, Akbar muntah-muntah nih. Hah? Masya Allah. Dari kapan? Dari tadi pagi subuh. Simbo kemana? Simbo nggak masuk, Mas. Kamu udah kasih apa? Aku nggak tahu. Aku belum kasih apa-apa. Aku takut salah. Gimana nih, Mas? Mas. Halo? Ya. Oke, kamu tunggu.
Aku kesana sekarang. Masih muntah-muntah? Masih, Mas. Ya udah, siapin tas, kita ke dokter. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua murid, selamat datang di pentas tahunan TK Biang Lala. Halo, Arini? Di mana kamu, Mas? Maaf, aku... Suara siapa itu? Kamu di mana sih? Kenapa ada suara anak kecil lagi nangis? Mas, Akbar muntah-muntah lagi. Aku di rumah Meros. Akbar sakit, jadi aku... Cepat, Mas. Untuk penampilan pertama yang akan Bu, dia udah janji, Bu. Kalau dia nggak bisa janji, dia harus janji sama Rini sama Nadia dong, Bu. Lupain saja, sudah. Maaf ya. Istighfar. Ayo sayang. Ayo sayang, kita ke dokter ya. Kita ke dokter ya. Halo? Muntahnya padat atau cair? Mas. Halo, Mas. Muntahnya padat atau cair? Cair. Cair, muntahnya cair. Suhu badannya tinggi? Sebentar. Suhu badan. Suhu badannya normal, Mbak. buang-buang air nggak? Iya, 3 kali sejak tadi pagi. Kalau menurutku sih ini kayaknya cuma masuk angin. Jadi kamu olesin aja pakai minyak kayu putih ya? Oke, Mbak. Tapi kalau masih buang-buang air, Masih muntah juga, kamu bawa ke rumah sakit. Oke, Mbak. Makasih ya. kalau kamu nggak bisa datang ke sini nggak apa-apa, Mas. Biar aku yang jelasin ke Nadia. Kita panggilkan wakil dari TK A1, Nadia Citra Prasetya. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan bernama Madani, tinggallah seorang raja dan permaisuri yang baik. Mereka mempunyai seorang putri yang cantik, bernama Sabrina. Raja dan permaisuri sangat sayang kepada Sabrina. Pada suatu hari, sang raja harus pergi dari istana karena ada musuh yang mengancam kerajaan Madani. Sabrina sedih karena harus berpisah dengan ayah tercinta. Kenapa harus ayah yang pergi? Ayah kan bisa menyuruh prajurit-prajurit kerajaan. Sabrina sayang, prajurit-prajurit kerajaan tidak berani melawan peri jahat. Hati mereka kecut seperti jeruk. Jangan sedih, Sabrina. Ayah sedang berjuang untuk kita.
Kita doakan saja ayah selamat dan segera pulang. Setelah sekian lama, akhirnya sang raja pulang dan membawa oleh-oleh. Ayah, Sabrina takut. Kenapa ayah bawakan oleh-oleh peri jahat buat Sabrina? Sabrina sayang, dia bukan peri yang jahat. Dia peri yang baik hati. Kita yang jahat karena tidak peduli dengan orang lain. Kita lupa kalau ada orang lain yang juga sayang sama kita. Kita sombong, makanya orang lain jadi jahat sama kita. Sekarang kita harus peduli sama orang lain agar kerajaan Madani dihargai. Ayah, Tuan Putri kenapa bangun? ayah mau pergi ya? Ayah, Kalau bunda sama ayah marahan, nanti Nadia nggak punya pangeran kecil. Nadia, bunda sama ayah nggak lagi marahan kok. Nadia, malam ini ayah ndak akan kemana-mana. Ayah di sini nemenin Tuan Putri kecilnya. Bener ya? iya sayang. Ayah nggak kemana-mana. Yeay! Akhirnya sang raja nggak jadi pergi. Ayo, masak. Iya, nggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ganggu waktunya hari ini. Mau ngapain kalian datang ke sini? Mau menjelaskan ke aku, kenapa foto kalian berdua bisa ada di perkawinan Mas Pras? Tin, kedatangan gue sama Amrang sini itu atas kemauan kita sendiri. Dan gue tahu lu lagi nggak suka sama kita berdua. Tapi tolong ingat satu hal, Pras, dia nggak pernah bermaksud untuk nyakitin lo. Iya memang, Mas Pras hanya mau menolong perempuan itu, biar hidupnya tidak hancur, biar perempuan itu punya harapan baru, biar nanti biar Bayi Akbar nggak hidup seperti dia. Dan yang ada di pikiran Pras itu cuma bagaimana cara membuat dunia ini menjadi tidak seperti dia. Dan menurut gue itu dongeng. Tapi lu dan Pras membuktikan ke gue bahwa dongeng itu bisa membuat orang jadi hidup, memberikan harapan, dan membuat orang jadi percaya diri. Gue temen lu. Gue cuma gak mau dongeng kalian berakhir tragis. Jadi sebenarnya apa tujuan kalian berdua untuk datang ke sini? Mau meminta aku
supaya aku bisa menerima perempuan itu menjadi istri kedua Mas Pras, iya. Kalau memang dongengku dan dongeng Mas Pras harus berakhir tragis, ya itu pilihan Mas Pras. Tapi Arini, Allah menjanjikan pahala yang besar jika Arini menjadi orang yang bersabar dan ikhlas. Biar nanti pas di akhirat, Arini begitu melewati jembatan Shirathul Mustaqim, Arini langsung melangkah dengan cepat. Zut! Biar Arini bisa masuk surga lebih dulu dari Ane dan Hartono. Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan. Makasih loh, udah jadi teman yang baik buat Mas Pras. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pras, kamu harus selalu ingat ya. Selama ada Allah di hatimu, kamu tidak akan pernah menderita. Makanya, Iqra. Assalamualaikum, Mei. Waalaikumsalam, Mas. Lagi di mana? Di kantor. Mei, aku mau ke rumah kamu. Pengen bicara sesuatu sama kamu. Baik, Mas. Nih, tunggu ya. Bu, apa rasanya, Bu, waktu Ibu tahu Bapak nikah lagi? Sakit, marah, kecewa, persis seperti kamu. Apa yang membuat Ibu bertahan? Karena kamu. Ibu menyiksa diri Ibu sendiri. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi jika Ibu mengambil keputusan yang sebaliknya. Selama kamu sehat, selama kamu tidak kurang suatu apapun, segalanya yang sulit terasa lebih ringan. Ibu sudah memilih mengikhlaskan dan memaafkan. Ibu tidak ingin